Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Malam itu udara desa Palangjati terasa lembab setelah hujan sore yang tak kunjung reda. Suara serangga malam terdengar bersautan di balik pepohonan pisang dan rumpun bambu di belakang rumah. Di dalam rumah sederhana berdinding bata merah tanpa plester, Bu Roma sedang membereskan perabotan dapur. Nasi uduk sisa dagangan pagi tadi telah ia simpan rapi dalam wadah tertutup. Dapur itu adalah saksi dari perjuangan seorang wanita tangguh berusia 40 tahun yang hidup sebatang kara, tapi tidak pernah menyerah pada nasib. Lampu minyak di ruang tamu berpendar redup, menyoroti wajah Bu Rohmah yang tampak tenang meski ada gurat lelah di bawah matanya. Rambutnya disanggul sederhana, pakaiannya bersih tapi lusuh. Ia hidup dari hasil berjualan nasi uduk di depan rumah setiap pagi. Meski belum menikah hingga usianya menginjak kepala 4, Bu Rohmah tidak pernah merasa malu. Ia percaya, jodoh dan rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal, sementara kakaknya kini tinggal di desa sebelah. Jarang berkunjung karena sibuk mengurus keluarganya sendiri. Ketika Bu Rohmah hendak menutup jendela, terdengar ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suaranya pelan tapi terdengar jelas di antara sunyi malam. Ia sedikit heran siapa yang datang malam-malam begini. Dengan langkah hati-hati ia mendekati pintu sambil membawa senter kecil. Assalamualaikum. Bu Rohmah. Terdengar suara perempuan dari luar, lembut tapi terdengar berat seperti menahan sesuatu. Waalaikumsalam. Bu Mila, ada apa malam-malam gini? Bu Rohmah membuka pintu. Di depan rumah berdiri sosok perempuan berkerudung pudar. Tubuhnya kurus, di pelukannya tampak anak bungsunya yang tertidur lelap. Wajahnya tampak letih dan matanya sembab. Bu Mila adalah tetangga yang rumahnya berjarak 2 gang dari rumah Bu Rohmah. Seorang janda dengan 3 anak yang masih kecil-kecil. Suaminya meninggal karena kecelakaan motor 2 tahun lalu saat mengantar penumpang. Sejak itu hidupnya berubah drastis. Ia bekerja apa saja, mulai dari mencuci pakaian tetangga, mengantar pesanan ojek daring dengan motor tuanya, hingga menjual jajanan seadanya di depan rumah. Meski demikian, hidupnya tak pernah cukup. Maaf banget Bu Rohmah, ucap Bu Mila pelan, menundukkan wajahnya. Saya datang nggak sopan jam segini, tapi saya benar-benar nggak tahu harus ke siapa lagi. Bu Rohmah segera mempersilakannya masuk. Sudah, sini dulu duduk. Biar saya ambilkan air hangat. Bu Rohmah menyiapkan segelas air putih dan sepotong kue pisang yang tadi sore belum habis. Setelah menyeruput air, Bu Mila mulai bicara. Suaranya bergetar menahan malu. Saya mau pinjam uang, Bu. Anak saya Syahid katanya besok mau dikasih surat pengumuman kelulusan SD. Tapi sekolah minta biaya buat acara kelulusan, sekitar 200.000. Saya belum punya uangnya. Saya sudah coba kerja tambahan, tapi yang pesan ojek makin sedikit akhir-akhir ini. Bu Rohmah terdiam sesaat. Ia menatap Bu Mila, yang tampak menunduk dalam-dalam, seolah takut melihat reaksi di wajah Bu Rohmah. Di matanya ada rasa iba bercampur kagum. Ia tahu perjuangan janda itu tidak mudah. Pagi-pagi buta Bu Mila sudah pergi bekerja, pulang sore menjelang maghrib, membawa tubuh letih tapi tetap tersenyum untuk anak-anaknya. Bu Mila, jangan malu, ujar Bu Rohmah akhirnya. Kita ini tetangga, sudah kayak saudara sendiri. Saya tahu bagaimana perjuangan sampean. Kalau cuma segitu, insya Allah saya bantu. Wajah Bu Mila langsung berubah. Matanya berkaca-kaca, suaranya parau menahan tangis. Astagfirullah, terima kasih banget Bu. Saya benar-benar nggak tahu mau ngomong apa lagi. Saya cuma bisa doakan semoga rezeki panjenengan selalu lancar. Bu Rohmah tersenyum lembut. Sudah, nggak usah banyak terima kasih. Yang penting anaknya bisa senang di hari kelulusannya. Saya juga dulu pernah susah Bu. Hidup sendirian nggak gampang. Kadang kalau saya bisa bantu orang lain rasanya hati ini jadi ringan. Ia kemudian masuk ke kamar, mengambil dompet kecil dari lemari kayu, lalu menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan. Nih, bawa aja. Nggak usah dipikirin kapan balikin. Kalau nanti sudah ada rezeki, ya dikembalikan. Kalau belum, anggap aja sedekah dari saya. Bu Mila memeluk uang itu erat-erat, seperti memegang nyawa. Ya Allah, semoga Allah balas kebaikan Bu Rohmah berkali lipat. Saya janji kalau nanti sudah agak longgar saya ganti. Saya nggak mau terus bergantung. Saya tahu sampean orangnya tangguh. Udah. Jangan dibebani pikiran dulu. Sekarang pulang aja, nanti anak-anak kedinginan di rumah. Sebelum pergi, Bu Mila sempat memandang ke arah ruang tamu yang remang, lalu berkata lirih, "Saya doakan,
Bu Rohmah juga segera dapat jodoh yang baik. Panjenengan itu perempuan hebat, pantas bahagia. Ucapan itu membuat dada Bu Rohmah hangat. Sudah lama ia tak mendengar kata bahagia diucapkan padanya. Ia hanya tersenyum kecil sambil menutup pintu, lalu kembali duduk di kursi rotan tua. Malam itu ia merenung lama, memikirkan hidupnya. Ia tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, tapi masih bisa berguna bagi orang lain. Itu sudah cukup. Di luar, suara katak bersahutan. Angin malam menyelinap lewat celah jendela. Bu Rohmah menatap ke arah langit-langit rumahnya yang kusam. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, kalau rezekiku masih Engkau titipkan, biarlah itu jadi manfaat bagi orang yang membutuhkan." Tak ia sangka, keputusannya malam itu, memberi pinjaman sederhana dengan niat tulus, akan membuka jalan panjang menuju kisah yang lebih besar. Sebuah takdir yang kelak akan menguji keteguhan imannya dan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, di bawah langit Palang Jati yang mulai diselimuti kabut, dua perempuan yang sama-sama kuat menyalakan cahaya kecil di tengah gelapnya kehidupan. Cahaya dari hati yang ikhlas memberi tanpa berharap. Kembali pagi di desa Palang Jati selalu dimulai dengan aroma tanah basah dan embun yang menetes dari dedaunan pisang di halaman rumah-rumah penduduk. Burung-burung pipit beterbangan rendah di antara atap seng yang mulai memanas tersentuh cahaya matahari. Di depan rumah Bu Rohmah, meja kayu panjang sudah disiapkan seperti biasa. Panci besar berisi nasi uduk yang baru matang mengepulkan uap harum santan dan daun pandan. Menyebar hingga ke ujung gang Bu Mila dengan kerudung lusuhnya. Sudah datang sejak subuh membantu mengiris timun, menata telur dadar, dan membungkus pesanan pelanggan yang datang silih berganti. Wajahnya tampak lebih cerah pagi itu. Meski kelelahan belum sepenuhnya hilang, anak pertamanya Syahid baru saja lulus SD dengan nilai cukup baik. Namun, di balik senyumnya ada kecemasan yang ia sembunyikan. Ia tahu, setelah kelulusan, biaya pendidikan akan jadi beban besar berikutnya. Bu Rohmah memperhatikan tetangganya itu dari belakang meja. Ia tahu melari seperti apa perjuangan Bu Mila selama ini. Sejak suaminya meninggal, wanita itu tidak pernah menyerah. Ia belajar membawa motor, bekerja sebagai ojek daring, bahkan terkadang mengantarkan pesanan nasi uduk milik Bu Rohmah ke pelanggan yang jauh. Meski tubuhnya kecil dan sering sakit-sakitan, semangatnya tak pernah padam. Sambil membungkus nasi uduk terakhir pagi itu, Bu Rohmah berkata pelan, "Bu Mila, Syahid mau lanjut sekolah kemana setelah lulus?" Bu Mila tertegun sejenak. "Saya pengennya dia mondok, Bu. Soalnya saya nggak sanggup ngawasin kalau dia sekolah di kota." "Saya juga pengen dia jadi anak yang paham agama. Tapi, ya itu, saya belum ada biaya." Bu Rohmah mengangguk pelan. Di dalam hatinya muncul rasa iba bercampur niat tulus. Ia tahu tabungan di rumahnya cukup besar. Tabungan itu dulunya ia simpan untuk biaya pernikahan. Rencana yang tak pernah kesampaian hingga usianya kini 40 tahun. Setiap kali membuka buku tabungan, ada perasaan hampa yang menyelinap. Uang itu mengendap tanpa tujuan yang jelas. Dan hari ini, mungkin Tuhan memberi isyarat kemana uang itu seharusnya pergi. Sore harinya, setelah warung tutup, Bu Rohmah memanggil Bu Mila duduk di teras rumah. Angin sore berembus lembut membawa aroma daun jati yang berguguran. "Bu Mila," ucapnya perlahan, "saya sudah pikir-pikir, kalau sampean nggak keberatan, biar saya yang biayai Syahid mondok." Bu Mila spontan menatapnya dengan mata membesar. "Loh, Bu, maksudnya?" "Saya serius, Mila," kata Bu Rohmah. Nada suaranya tenang tapi tegas. "Saya lihat Syahid anaknya sopan, rajin ngaji dan nurut. Anak seperti itu harus dikasih jalan supaya ilmunya berkembang. Saya ini sudah tua, nggak tahu mau pakai uang buat apa. Kalau bisa jadi manfaat buat anak sampean, ya kenapa tidak?" Air mata Bu Mila langsung menetes. Ia buru-buru menyekap pipinya dengan ujung kerudung. "Ya Allah, Bu Rohmah, saya nggak nyangka panjenengan sebaik ini. Saya ini cuma janda miskin, kok masih ada yang peduli begini. Syahid pasti senang banget kalau dengar." "Sudah, jangan nangis. Nanti dikira saya bikin sampean susah hati," ujar Bu Rohmah sambil tersenyum kecil. "Besok kita ke pesantren yang di daerah Karangwangi itu. Katanya pesantren itu bagus dan nggak terlalu jauh. Saya udah tanya-tanya ke Pak RT. Banyak santri dari sini juga mondok di sana." Malamnya, Bu Rohmah mempersiapkan uang dan perlengkapan Syahid. Ia membeli sarung baru, peci putih, sandal jepit, dan beberapa baju koko. Semua ia bungkus rapi dalam tas besar. Saat melihat barang-barang itu, entah mengapa dadanya terasa hangat. Ia merasa seperti seorang ibu yang sedang menyiapkan anaknya pergi menuntut ilmu. Keesokan harinya, selepas subuh, Bu Rohmah dan Bu Mila berangkat bersama Syahid. Anak laki-laki itu tampak malu-malu tapi gembira.
Ia mengenakan seragam putihnya yang paling bersih dan membawa Al-Quran di tangan. Di jalan, Bu Rohmah sesekali mengajak Syahid berbicara. "Syahid, kalau sudah di pondok jangan nakal ya. Dengarkan kata Ustaz dan rajin belajar." "Iya, Bu Rohmah," jawab Syahid sopan. "Saya nanti mau hafalin Al-Quran kayak Ustaz-Ustaz di televisi." Bu Rohmah tersenyum. "Bagus. Kalau kamu sungguh-sungguh, insya Allah Allah kasih kemudahan." Setelah 1 jam perjalanan, mereka sampai di pesantren yang dimaksud. Pesantren itu sederhana tapi tertata rapi. Di halaman luas, santri-santri muda tengah menyapu halaman dan menimba air dari sumur. Suara lantunan ayat suci terdengar dari surau kecil di sudut halaman. Hati Bu Rohmah terasa sejuk. Ia merasa keputusan ini benar. Proses pendaftaran berjalan lancar. Biaya masuk dan administrasi semuanya ditanggung Bu Rohmah tanpa banyak bicara. Ia bahkan sempat berbicara langsung dengan pengasuh pesantren, seorang kiai sepuh yang menatapnya dengan mata teduh. "Ibu telah melakukan amal besar," kata sang kiai. "Anak yang dididik di jalan Allah akan jadi pahala yang mengalir untuk siapapun yang membantu." Sebelum pulang, Syahid menyalami tangan Bu Rohmah erat-erat. "Terima kasih, Bu. Saya janji akan belajar sungguh-sungguh dan jadi anak yang baik." Bu Rohmah tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Doa saya selalu buat kamu, Nah. Semoga Allah jaga di sana." Perjalanan pulang terasa sunyi. Di sepanjang jalan, Bu Mila sesekali terisak pelan. "Saya nggak tahu harus balas gimana, Bu. Panjenengan bukan cuma bantu saya, tapi juga bantu masa depan anak saya." Bu Rohmah menatap jauh ke arah hamparan sawah yang hijau. "Bu Mila, rezeki itu titipan. Kalau saya bisa pakai untuk sesuatu yang baik, itu sudah cukup jadi kebahagiaan saya. Saya nggak punya anak, tapi saya anggap Syahid kayak anak sendiri." Sejak hari itu hubungan mereka makin dekat. Bu Mila makin rajin membantu di warung, dan setiap kali ada surat dari pesantren, Bu Rohmah selalu tersenyum membaca kabar Syahid yang rajin dan berprestasi. Dalam hatinya ia merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, uang tabungan yang dulu tak berguna kini berubah menjadi ladang pahala dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan tanpa disadari, keputusan tulus itulah yang kelak akan menjadi pengikat nasib antara mereka bertiga. Sebuah hubungan yang tak sekadar antara tetangga, tapi antara hati yang saling menolong di tengah getirnya hidup. Pagi di desa Palangjati semakin sibuk dari biasanya. Sejak beberapa bulan terakhir, aroma nasi uduk dari rumah Bu Rohmah sudah menjadi penanda waktu bagi warga sekitar. Setiap kali embun pagi masih menggantung di dedaunan, dari dapur kecil itu sudah tercium wangi gurih santan, bawang goreng, dan sambal kacang yang menggoda selera. Orang-orang bilang, nasi uduk Bu Rohmah punya rasa yang beda, lebih lembut, lebih harum, dan selalu hangat. Di teras rumah yang kini disulap menjadi tempat jualan, Bu Rohmah menata lauk satu persatu. Ayam goreng, tempe orek, telur balado, dan bihun goreng. Semua disajikan rapi dengan sentuhan tangan yang penuh kasih. Di sampingnya, Bu Mila sibuk melayani pembeli, membungkus nasi uduk dengan daun pisang yang baru diambil dari kebun belakang. "Bu, tambah sambalnya ya," seru seorang pelanggan langganan sambil tersenyum. "Siap, Pak Rudi." "Sambal yang pedas atau sedang?" sahut Bu Mila cepat. "Yang pedas saja biar semangat kerja." Tawa kecil pun pecah di antara mereka. Suasana warung itu hangat. Bukan sekadar tempat membeli sarapan, tapi seperti rumah bagi banyak orang. Usaha itu terus berkembang. Awalnya Bu Rohmah hanya menjual di meja kecil depan rumah. Tapi karena pembeli makin ramai, ia memutuskan untuk membangun warung kecil di pinggir rumahnya, di atas tanah kosong peninggalan orang tuanya. Bangunan itu sederhana, berdinding papan dengan atap seng, tapi bersih dan nyaman. Ada beberapa kursi panjang, 2 meja makan besar, dan etalase kaca tempat lauk tersusun rapi. "Alhamdulillah, Bu Mila," ujar Bu Rohmah suatu pagi sambil menatap warung barunya. "Dulu saya nggak nyangka bisa sampai seperti ini. Waktu pertama jualan, cuman masak 2 liter beras. Sekarang 5 kilo pun habis sebelum jam 9. Bu Mila tersenyum haru. "Iya, Bu, rezeki panjenengan memang luar biasa. Orang-orang seneng beli di sini, soalnya nasi uduknya nggak pernah berubah rasanya." "Kalau soal rasa, itu karena kita jaga niatnya," jawab Bu Rohmah lembut. "Saya selalu berdoa sebelum masak, biar setiap butir nasi ini jadi berkah buat yang makan." Kata-kata itu membuat Bu Mila diam sejenak. Ia sadar rahasia kesuksesan Bu Rohmah bukan hanya pada resepnya, tapi pada keikhlasan yang menyertai setiap langkahnya. Tak lama kemudian, warung itu tak hanya ramai oleh warga desa, tapi juga oleh orang-orang dari luar daerah yang mendengar kabar lewat media sosial.
Anak muda desa yang bekerja di kota sering memesan lewat aplikasi daring, membuat nama nasi uduk Bu Rohmah Palangjati mulai dikenal luas. Setiap pagi, Bu Mila sudah datang sebelum subuh. Ia membantu menanak nasi, mengiris bawang, menyiapkan sambal, dan memastikan semua bahan bersih. Meski lelah, wajahnya selalu cerah. Baginya, bekerja dengan Bu Rohmah bukan sekadar mencari nafkah, tapi seperti membantu seorang saudara. Bu Rohmah pun memperlakukan Bu Mila bukan sebagai bawahan, melainkan rekan sejajar. Ia selalu membayar gaji tepat waktu, bahkan sering memberi bonus kecil setiap kali penjualan meningkat. "Bu Mila, ini gaji bulan ini," kata Bu Rohmah sambil menyerahkan amplop. "Saya tambahin sedikit soalnya minggu lalu kamu kerja sendirian waktu saya sakit." Bu Mila kaget, menolak halus. "Waduh Bu, nggak usah ditambah. Saya ikhlas bantu waktu itu. Justru karena kamu ikhlas, saya harus balas dengan rezeki yang pantas," kata Bu Rohmah dengan senyum hangat. Hari demi hari berlalu, usaha itu makin berkembang. Setiap kali matahari muncul dari balik bukit, warung Bu Rohmah sudah penuh pelanggan. Beberapa orang duduk menikmati sarapan di tempat, sementara lainnya antre untuk dibungkus. Bahkan ada sopir-sopir truk dari jalan utama yang sengaja mampir, karena sudah mendengar kabar nasi uduk enak di Palangjati. "Bu, jualan sampai jam berapa biasanya?" tanya salah satu sopir sambil menyeruput teh manis. "Kalau rezekinya lancar jam 9 udah habis," jawab Bu Mila sambil tertawa. "Kalau telat ya harus pesan dulu biar nggak kehabisan." Kehidupan Bu Rohmah pun perlahan berubah. Ia tak lagi harus khawatir soal kebutuhan sehari-hari. Rumahnya kini tampak lebih rapi, dapurnya diperluas dan warungnya diberi cat hijau muda yang menenangkan. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, kerendahan hatinya. Setiap Jumat, ia masih rutin membagikan nasi bungkus gratis untuk tukang becak, pemulung, dan anak-anak yatim di sekitar desa. Ia sering berkata kepada Bu Mila, "Kalau rezeki datang dari Allah, kita harus salurkan ke orang lain. Kalau ditahan, nanti malah mampet." Dan memang, dari hari ke hari keberkahan itu terus mengalir. Tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk hubungan baik dan kedamaian batin. Bu Mila merasa hidupnya jauh lebih stabil. Ia bisa menyekolahkan 2 anaknya yang lain, bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit. Suatu sore, ketika mereka sedang menutup warung, Bu Mila memandangi Bu Rohmah dengan tatapan penuh hormat. "Bu, saya kadang mikir, kenapa Allah ngasih saya tetangga sebaik panjenengan? Saya dulu udah putus asa, rasanya nggak kuat hidup sendirian. Tapi sejak kerja sama panjenengan, rasanya dunia jadi lebih ringan." Bu Rohmah menepuk bahunya pelan. "Kita ini saling bantu, Mila. Saya juga butuh teman seperti kamu. Hidup ini nggak bisa dijalani sendirian." Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Di bawah cahaya matahari yang perlahan tenggelam, 2 perempuan itu duduk di depan warung yang kini menjadi simbol kerja keras dan ketulusan. Suara azan maghrib mulai terdengar dari surau kecil di ujung jalan. Bu Rohmah menatap warungnya sekali lagi dengan senyum bahagia. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. "Semoga rezeki ini tetap berkah, bukan cuma buat saya, tapi juga buat semua yang ikut di dalamnya." Warung nasi uduk sederhana itu kini bukan sekadar tempat makan, melainkan lambang perjuangan 2 perempuan desa. Yang satu memberi dengan tulus, yang satu bekerja dengan setia. Dan dari sanalah kisah hidup mereka perlahan menapaki takdir yang lebih besar. Meski keduanya belum tahu, di balik aroma nasi uduk yang harum, nasib sedang menyiapkan ujian yang tak kalah getir. Di desa Palangjati, sebelum aroma nasi uduk Bu Rohmah merebak ke seluruh penjuru kampung, sudah ada satu nama yang lebih dulu dikenal, Pak Yono. Lelaki berusia 55 tahun itu sudah berjualan nasi uduk sejak zaman ketika ponsel masih jarang dimiliki orang. Kala itu, ia satu-satunya penjual nasi uduk di desa. Dan setiap pagi, orang-orang rela antre di depan warung bambunya hanya untuk menikmati nasi uduk hangat dengan sambal kacang khas buatannya. Warungnya dulu sederhana tapi ramai. Sebuah gubuk beratap rumbia di pinggir jalan dekat perempatan desa. Dengan meja panjang dari kayu jati tua dan kursi rotan yang mulai kusam. Di masa itu nasi uduk Pak Yono dianggap legendaris. Orang-orang dari desa sebelah pun datang hanya untuk sarapan di situ. Ia selalu bangun sebelum subuh, menanak nasi dengan santan kental dan daun pandan, sambil bersenandung kecil lagu-lagu dangdut lawas kesukaannya. Namun waktu terus berjalan, dan zaman pun berubah. Satu persatu warung makan mulai menyesuaikan diri dengan teknologi. Anak-anak muda mulai memesan makanan lewat ponsel.
Sedangkan pelanggan lama banyak yang pindah ke kota atau jarang mampir. Tapi Pak Yono tidak berubah. Ia tetap dengan cara lamanya, memasak di tungku tanah liat, menunggu pelanggan lewat, dan menolak segala bentuk kemajuan yang ia anggap ribet. Ngapain ribet pakai aplikasi? Katanya suatu sore pada istrinya, Bu Narti, yang sedang menjemur cabai. Orang makan itu harus datang langsung, biar kenal sama penjualnya. Kalau cuma lewat telepon rasanya nggak ada silaturahmi. Bu Narti hanya mengangguk. Tetapi suaminya keras kepala. Ya tak mau membantah, meski dalam hati kadang khawatir. Penjualan makin menurun, tapi Pak Yono tetap bersikeras tidak mau berubah. Beberapa tahun berlalu, warungnya mulai sepi. Meja kayu itu kini sering kosong sampai siang. Nasi yang dulu selalu habis kini sering tersisa. Kadang ia membungkusnya dan dibagikan ke anak-anak kecil di sekitar, kadang juga dibuang karena basi. Ketika Bu Rohmah mulai membuka warung nasi uduk di rumahnya, banyak warga awalnya tak terlalu memperhatikan. Tapi perlahan, kabar tentang kelezatan nasi uduk Bu Rohmah menyebar dari mulut ke mulut. Nasinya pulen banget, sambalnya pas pedasnya, warungnya bersih, dan bisa pesan lewat online. Itulah komentar yang sering terdengar di pasar dan di warung kopi. Suatu pagi, ketika Pak Yono tengah duduk termenung di bangku warungnya yang mulai lapuk, ia melihat serombongan anak muda lewat membawa bungkusan bertuliskan nasi uduk Bu Rohmah Palangjati. Mereka tertawa-tawa sambil memuji rasanya. "Pak, udah coba belum nasi uduk Bu Rohmah? Enak loh," teriak salah satu anak muda dengan nada bercanda. Pak Yono hanya tertawa hambar, tapi di balik tawanya ada sesuatu yang menyesak. Ia menatap panci nasinya yang masih penuh. Uapnya sudah mulai hilang, dan waktu menunjukkan hampir pukul 9. Biasanya, dulu jam segini warungnya sudah ludes. Siangnya, ia pulang dengan wajah kusut. Bu Narti yang menunggunya di rumah mencoba menenangkan. "Sudahlah, Pak. Rezeki kan udah diatur. Mungkin sekarang giliran orang lain yang dapat banyak pembeli." "Tapi aku nggak bisa diam aja, Narti," jawabnya pelan tapi penuh beban. "Aku jualan lebih dulu. Orang-orang dulu manggil aku Yono Uduk. Sekarang semua lupa. Mereka malah nyebut-nyebut nama Bu Rohmah itu." Bu Narti menatap suaminya iba. Ia tahu rasa bangga suaminya sedang terluka. Bagi Pak Yono, nasi uduk bukan sekadar dagangan. Itu identitas hidupnya. Sejak muda hanya itu keahlian yang ia miliki. Kini, melihat orang lain lebih berhasil di bidang yang sama membuatnya gelisah dan kehilangan arah. Beberapa hari berikutnya, ia mencoba memperbaiki warungnya. Ia mengecat ulang papan nama yang sudah pudar, menambah menu gorengan dan teh hangat. Tapi hasilnya tetap sama. Pembeli hanya datang 2 atau 3 orang setiap pagi. Sementara warung Bu Rohmah semakin ramai, bahkan banyak pelanggan datang dari luar desa. Suatu pagi, Pak Yono memutuskan untuk mengintip dari jauh. Ia berdiri di balik pohon jambu dekat jalan utama, memperhatikan suasana di warung Bu Rohmah. Ia melihat antrean panjang, pembeli tersenyum, dan Bu Rohmah melayani dengan ramah. Di sisi lain, Bu Mila sibuk membungkus pesanan, sesekali tertawa kecil dengan pelanggan. "Pantas aja rame," gumamnya lirih. 2 orang perempuan tapi pinter nyenengin pembeli. Ada nada getir di suaranya. Sejak hari itu sesuatu berubah dalam diri Pak Yono. Ia mulai sering diam, duduk di depan warungnya tanpa semangat. Tatapannya kosong ke arah jalan, menunggu pembeli yang jarang datang. Orang-orang kampung mulai memperhatikan perubahan itu. "Kasihan Pak Yono," kata mereka. "Dulu nasi uduknya enak banget, sekarang malah kalah saing." Namun bukan rasa kasihan yang tumbuh dalam diri Pak Yono. Perlahan, rasa iri mulai berakar. Ia merasa seolah-olah rezekinya dicuri. Ia tak bisa menerima bahwa orang lain kini lebih disukai. Ia menganggap Bu Rohmah beruntung hanya karena punya cara baru, bukan karena kerja keras. Malam-malamnya mulai gelisah. Ia sering duduk di depan warung yang sudah tutup, memandangi jalan gelap. Istrinya sering memanggilnya untuk tidur, tapi ia hanya menjawab, "Tidur duluan aja. Aku mau mikir." Dan di tengah keheningan malam desa, pikirannya semakin dipenuhi bayangan warung nasi uduk yang kini lebih ramai dari miliknya. "Saya yang pertama di sini," bisiknya pada diri sendiri, dengan mata merah menahan amarah. Tapi kenapa rezeki harus direbut orang lain? Ia tidak tahu bahwa rasa iri yang ia pelihara itu perlahan menggerogoti ketenangan hatinya. Ia mulai kehilangan sabar, kehilangan arah, dan kehilangan keikhlasan yang dulu membuat nasi uduknya terkenal. Pagi berikutnya, ia kembali ke dapur, menyalakan kompor dengan tangan gemetar. Bau santan yang dulu menenangkan kini terasa pahit di hidungnya. Ia menanak nasi seperti biasa,
tapi rasanya tak lagi sama. Pelanggan yang datang pun tak banyak bicara. Mereka hanya makan cepat-cepat lalu pergi. Pak Yono menatap panci nasinya yang masih setengah penuh dan bergumam pelan, "Mungkin memang waktuku sudah habis." Namun jauh di dalam hati, ada bagian kecil dari dirinya yang belum mau menyerah. Bagian yang akan mendorongnya mencari jalan lain, meski jalan itu kelak akan menuntunnya ke arah yang gelap dan menyesatkan. Untuk sementara, desa Palangjati masih damai. Tapi di balik aroma nasi uduk yang gurih, mulai tercium hawa lain yang samar, hawa iri, kecewa, dan dendam yang perlahan tumbuh di hati seorang lelaki tua bernama Pak Yono. Pagi itu, suasana desa Palangjati terasa lebih hidup dari biasanya. Udara hangat, aroma nasi uduk dari warung Bu Rohmah sudah menguar ke jalanan, dan suara tawa ibu-ibu terdengar dari arah balai RT. Rupanya, Bu Rohmah tengah mengadakan syukuran kecil-kecilan untuk warga sekitar. Ia memutuskan membagikan sembako gratis sebagai bentuk rasa terima kasih atas rezeki yang semakin lancar. Di halaman rumahnya yang luas dan bersih, tampak tumpukan kantong plastik berisi bahan kebutuhan pokok, 2 kilogram beras, 5 bungkus mie instan, sebotol minyak goreng, sebungkus gula pasir, teh celup, dan beberapa butir telur ayam. Bu Rohmah mengenakan gamis sederhana warna krem dan kerudung hijau muda. Wajahnya bersinar dengan ketulusan yang khas, bukan sombong tapi benar-benar ingin berbagi. "Alhamdulillah, Bu Rohmah ini memang dermawan," kata Bu Lilis, salah satu tetangga. Padahal belum lama jualan tapi udah mikirin warga. "Iya, rezekinya lancar karena suka sedekah," timpal Bu Minah sambil tersenyum lebar. Bu Mila berdiri di samping Bu Rohmah, membantu membagikan paket sembako satu persatu. Sambil tersenyum, ia menyebut nama-nama warga yang sudah mendapat giliran. "Ini buat Bu Siti, ini buat Pak Darmo, ini buat Bu Narti." Nama terakhir membuat Bu Mila menoleh sebentar ke arah jalan. Bu Narti datang bersama suaminya, Pak Yono, yang berjalan agak lambat. Wajah Pak Yono terlihat datar. Matanya menatap tumpukan sembako dengan pandangan sulit diartikan, antara heran dan enggan. "Loh, Pak Yono juga datang," seru Bu Rohmah ramah. Tangannya masih sibuk menata kantong plastik. "Alhamdulillah, pas banget masih kebagian. Ini, ambil satu ya, Pak." Bu Rohmah menyerahkan satu kantong sembako ke tangannya. Ia bahkan menambahkan senyum tulus dan berkata pelan, "Doakan usaha saya biar makin berkah ya, Pak." Namun, alih-alih berterima kasih, Pak Yono hanya mengangguk kaku. Ia tidak menatap Bu Rohmah, hanya menunduk sedikit, lalu menyerahkan kantong itu pada istrinya. "Udah, ayo pulang," bisiknya datar. Bu Narti menatap suaminya dengan wajah canggung. "Loh Pak, kan belum pamit, udah pulang aja. Banyak orang di sini." Mereka pun berjalan menjauh dari kerumunan. Sementara di belakang mereka, tawa dan doa terus terdengar. Warga terlihat senang, anak-anak kecil berlarian sambil memegang telur dari kantong sembako. Tapi langkah Pak Yono berat. Setiap suara tawa di belakangnya terdengar seperti ejekan di telinganya. Di rumah, kantong sembako itu diletakkan begitu saja di atas meja makan. Bu Narti mencoba membuka dan memeriksa isinya. "Wah, lumayan loh Pak. Ini beras bagus, minyaknya juga banyak." Bu Rohmah baik banget ya, ngasih segini ke warga. Tapi Pak Yono malah mendengus. "Baik apanya? Itu bukan sedekah, Narti. Itu pamer. Dia mau nunjukin kalau usahanya sukses." "Pak, jangan suudzon gitu. Dia kan cuma mau berbagi rezeki. Semua orang diundang kok." "Semua orang? Termasuk aku yang usahanya sepi, yang jualan nasi uduk sebelum dia. Kamu pikir aku nggak malu terima bantuan dari orang yang dulunya masih belajar bikin sambal?" Suara Pak Yono meninggi. Tangannya mengepal di meja. Dan kantong sembako itu sedikit terguncang. Wajahnya memerah menahan amarah yang sebenarnya lebih ditujukan pada dirinya sendiri. Bu Narti menatapnya iba. "Pak, jangan iri begitu. Rezeki itu sudah ada bagiannya. Kalau sekarang dia naik, siapa tahu nanti giliran kita lagi." Tapi kata-kata itu justru membuat hati Pak Yono semakin panas. Ia berdiri, melangkah keluar rumah, dan menatap jalan desa yang sepi. Di kejauhan, warung Bu Rohmah tampak ramai. Motor-motor parkir di depan dan dari balik kaca tampak bayangan pembeli yang sibuk makan. "Rezeki bagian masing-masing ya," gumamnya lirih. "Tapi kenapa yang duluan malah susah?" Sejak hari itu, pikiran Pak Yono tak pernah tenang. Setiap kali lewat depan warung Bu Rohmah, dadanya terasa sesak. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak penting. Berapa banyak pembeli datang, jam berapa warung buka, bahkan siapa saja yang ikut membantu. Semua hal itu menambah rasa perih di hatinya. Malamnya Bu Narti sempat mendengar suaminya bergumam sendiri di dapur. "Dulu orang manggil aku,
Yono uduk. Sekarang, semua nyebut-nyebut nama dia. Rohmah, Rohmah, tiap hari begitu. Bu Narti tak berani menegur. Ia tahu amarah suaminya belum reda. Ia hanya bisa berdoa agar rasa dengki itu tak makin dalam. Tapi justru sebaliknya, hari demi hari, iri hati itu tumbuh seperti benih yang disiram terus oleh kesepian dan rasa kalah. Pak Yono mulai jarang membuka warung. Ia lebih sering duduk di kursi bambu depan rumah, memandangi jalanan sepi sambil menggigit batang rokok. Di dalam kepalanya, ia merasa seperti dunia tidak adil. Seolah rezeki berpihak pada yang baru datang dan meninggalkan yang sudah lama berjuang. Suatu sore, ia melihat anak-anak kecil lewat sambil membawa nasi bungkus bertuliskan nasi uduk Bu Rohmah. Mereka tertawa dan salah satunya berkata, "Bu Rohmah kasih bonus tempe goreng, enak banget." Telinga Pak Yono berdesing. Ia berdiri cepat menatap punggung anak-anak itu dengan rahang mengeras. Dia cari perhatian, gumamnya dengan nada getir. Sedekah, bonus, senyum ke semua orang, biar dibilang malaikat. Sementara di rumah Bu Narti hanya bisa diam, memunguti abu rokok yang berjatuhan di lantai. Ia ternyata suaminya sedang terjebak dalam pusaran rasa iri yang tak mudah diredakan. Malam berikutnya suara adzan Isya menggema. Bu Narti mengajak suaminya salat berjamaah. Tapi Pak Yono menolak. Ia duduk di luar, menatap langit, menatap lampu-lampu kecil yang menyala dari arah warung Bu Rohmah. Cahaya itu tampak hangat bagi semua orang. Tapi bagi Pak Yono, sinar itu terasa menyilaukan, menohok harga dirinya yang sedang rapuh. Kalau saja dia nggak buka warung, katanya lirih, aku pasti masih bisa jualan seperti dulu. Lalu ia menghela napas panjang. Dalam hati kecilnya ada suara lain yang berbisik. Suara halus namun jahat, membisikkan rasa tidak rela dan keinginan untuk mengambil kembali apa yang ia anggap miliknya. Dan sejak malam itu, tidur Pak Yono tidak pernah nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, wajah Bu Rohmah muncul di benaknya, tersenyum ramah sambil membagikan sembako. Tapi bagi Pak Yono, senyum itu bukan lagi tanda kebaikan, melainkan bayangan kesombongan yang menghantui harga dirinya yang terluka. Desa Palangjati masih terasa tenang, tapi di balik keheningan malam, hati seorang lelaki tua mulai menghitam oleh rasa iri yang makin dalam. Rasa itu akan terus tumbuh, menuntunnya perlahan pada keputusan-keputusan yang tak lagi berpijak pada akal sehat, sebuah jalan yang akan mengubah hidup semua orang di desa itu selamanya. Hari-hari berlalu tanpa ketenangan bagi Pak Yono. Setiap kali ia membuka matanya di pagi hari, yang pertama terlintas bukanlah niat untuk berjualan, melainkan bayangan wajah Bu Rohmah yang tersenyum di depan warungnya yang selalu ramai. Setiap kali ia mencoba menanak nasi, pikirannya malah melayang ke arah aroma nasi uduk Bu Rohmah yang lebih wangi, lebih gurih, dan lebih disukai pelanggan. Warungnya semakin sepi. Meja kayu tua di depan rumah itu berdebu. Tikar plastik yang dulu dipenuhi pelanggan kini hanya jadi tempat kucing liar mencari sisa ikan asin. Hatinya semakin panas. Kenapa hidup aku begini, Narti? Keluhnya suatu pagi, sambil menatap periuk nasi yang hampir gosong. Karena kamu terus mikirin orang lain, Pak, jawab Bu Narti pelan. Bukannya usaha dan doa malah iri. Gimana mau berkah? Tapi kata-kata itu justru memercikan bara dalam dada Pak Yono. Ia menatap istrinya tajam. Kamu nggak tahu rasanya kalah, Narti. Dulu orang ngantri beli nasi uduk aku. Sekarang, satu pembeli aja udah syukur. Ia menepuk meja keras-keras membuat piring di atasnya berguncang. Bu Narti menunduk, tak berani melawan. Dalam hatinya ia hanya bisa berdoa agar suaminya tidak semakin terbawa hawa nafsu yang gelap. Namun malam itu, ketika desa Palangjati mulai sunyi dan suara jangkrik terdengar nyaring, pikiran jahat yang selama ini menghantui kepala Pak Yono mulai berubah menjadi tekad. Ia teringat cerita dari seorang teman lamanya tentang seorang dukun yang tinggal di pinggiran sungai. Dukun yang dikenal bisa menjatuhkan orang lewat jalan gelap. Nama dukun itu, Uki Sarwono. Tanpa banyak berpikir, Pak Yono mengenakan jaket lusuh, menyalakan sepeda tuanya, dan melaju menembus malam. Jalanan desa yang biasa terasa bersahabat kini tampak asing dan menyeramkan. Kabut turun tipis di atas pematang sawah, dan suara kodok dari rawa terdengar seperti bisikan yang menyuruhnya pulang. Tapi langkahnya tak surut. Sekitar setengah jam kemudian, ia sampai di tepi sungai yang airnya berkilau memantulkan cahaya bulan. Di sana, di balik rerimbun pohon bambu, tampak sebuah gubuk kecil berdinding anyaman bambu. Asap tipis mengepul dari celah atapnya, berbau dupa dan daun kering yang dibakar. Pak Yono menelan ludah, lalu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak lama terdengar suara berat dari dalam. Siapa di luar? Yono dari Palangjati, Ki.
Saya mau minta tolong. Pintu berderit terbuka. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua berambut putih kusut, kulitnya legam, dan matanya tajam seperti bisa menembus dada orang. Di tangannya tergenggam sebatang rokok linting yang ujungnya menyala merah. "Masuk," kata lelaki itu pendek. Begitu masuk ke dalam, Pak Yono terkejut. Ruangan itu remang-remang, diterangi hanya oleh lampu minyak. Dindingnya dipenuhi kain hitam dan merah. Di sudut ruangan, tampak guci tua, tengkorak ayam, dan beberapa botol kecil berisi cairan kuning kehijauan. Aroma dupa bercampur amis darah membuat tenggorokannya kering. "Jadi apa yang kamu mau?" tanya Ki Sarwono sambil menatap tajam. Saya mau seseorang jatuh sakit, Ki, biar nggak bisa jualan lagi." "Siapa?" "Namanya Bu Rohmah. Dia buka warung nasi uduk di desa saya. Sejak dia buka, usaha saya hancur." Ki Sarwono terdiam sejenak, lalu menghembuskan asap rokoknya pelan. "Kalau kamu minta rezeki, itu urusan Gusti Allah. Tapi kalau kamu minta dia dijatuhkan," ia menatap lebih dalam. "Tai Ki Sais, itu urusan dunia gelap. Dan dunia gelap selalu minta imbalan." Pak Yono menelan ludah. "Saya siap, Ki. Asal dia nggak laku jualan lagi." Dukun itu mengangguk perlahan. Ia berjalan ke pojok ruangan, mengambil sebuah kantong kain hitam, lalu menaruhnya di atas meja bambu. Ia membuka isinya, seikat bunga kamboja kering, beberapa helai kain putih yang tampak seperti potongan kafan, dan tulang kecil berwarna kehitaman. "Ini tulang ayam cemani," kata Ki Sarwono dengan suara serak. "Ayam hitam yang sudah dikorbankan. Kamu tahu artinya?" "Tidak, Ki." "Artinya niatmu tidak boleh setengah. Kalau kamu ragu, santet ini bisa balik ke kamu." Pak Yono menggigil mendengar kalimat itu, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. "Saya yakin, Ki." Ki Sarwono lalu memberikan selembar kertas kecil bertuliskan huruf-huruf aneh yang tidak bisa dibaca. "Ambil bunga kamboja dari kuburan paling tua di desamu. Kuburan yang jarang dikunjungi. Campur bunga itu dengan tulang ayam ini, bungkus dengan kain kafan ini. Lalu kubur di depan rumah orang yang kamu maksud. Tepat sebelum ayam berkokok, dan jangan menoleh ke belakang. Kalau benar hatimu busuk karena iri, maka malam itu juga dia akan mulai sakit." Suara Ki Sarwono terasa dingin, menggema di ruangan sempit itu. Pak Yono hanya mengangguk. Ia memberikan selembar uang yang sudah disiapkannya, lalu bergegas pulang. Tapi setiap kayuhan sepedanya terasa berat, seolah udara di sekitar ikut menekan dadanya. Sampai di desa, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin malam berhembus kencang, membuat daun pisang bergesekan seperti suara bisikan. Ia menuju kuburan tua di ujung Palang Jati, kuburan yang katanya sudah ada sejak zaman penjajahan. Di sana, pohon kamboja berdiri kokoh, daunnya sedikit, bunganya putih pucat, jatuh berserakan di tanah lembab. Pak Yono melangkah pelan, mengambil beberapa bunga kamboja yang masih segar. Tangannya gemetar, tapi ia teruskan. Ia lalu mencampur bunga itu dengan tulang ayam dan potongan kain kafan, membungkusnya dengan daun pisang, dan membawa pulang dengan kantong hitam. Saat waktu menjelang subuh, ia menggali sedikit tanah di depan rumah Bu Rohmah. Jalan desa sepi, hanya terdengar suara angin dan lolongan anjing dari jauh. Dengan hati berdebar, ia menanam bungkusan itu di bawah pot bunga jambu air yang ada di halaman Bu Rohmah. Tanah ditimbunnya cepat-cepat, keringat mengucur meski udara dingin menusuk. "Biar tahu rasa kau, Rohmah," bisiknya dengan nada getir. Biar tahu rasanya jatuh setelah terlalu tinggi. Ia berdiri, hendak berbalik, tapi tiba-tiba angin bertiup kencang. Pot bunga di depannya bergetar, dan dari sela tanah terdengar suara halus seperti desisan ular. Pak Yono terpaku sesaat, tapi kemudian menoleh cepat dan lari tergesa ke rumahnya, menahan napas sampai tiba di depan pintu. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Bu Rohmah muncul di pikirannya, tersenyum lembut, tapi perlahan berubah pucat, lalu batuk-batuk. Ia merasa ngeri sekaligus lega. Dan saat ayam pertama kali berkokok dari kejauhan, Pak Yono menatap langit dengan dada sesak. "Mulai sekarang biar rezeki balik lagi ke aku," gumamnya lirih. Namun di kejauhan, pohon kamboja di kuburan tua tampak bergoyang sendiri meski angin sudah berhenti. Dari antara bunganya yang gugur, seekor serangga hitam terbang rendah menuju arah rumah Bu Rohmah, membawa pertanda bahwa malam itu, sesuatu yang gelap telah benar-benar terlepas dari kendali manusia. Sudah beberapa hari berlalu sejak malam ketika Pak Yono menanam bungkusan hitam di depan rumah Bu Rohmah. Desa Palang Jati tetap tampak seperti biasanya. Tenang, pagi yang penuh kabut, ayam berkokok bersahut-sahutan,
dan suara sendok serta piring dari warung nasi uduk Bu Rohmah yang biasanya menjadi tanda kehidupan pagi. Namun pada hari itu suasana sedikit berbeda. Warung yang biasanya sudah ramai pukul 5 pagi kini tampak sepi. Tirainya belum dibuka penuh dan tidak terdengar suara wajan yang menggoreng tempe atau ayam. Di dalam rumah, Bu Rohmah duduk di kursi rotan sambil menahan dada yang terasa sesak. Batuknya tak berhenti sejak semalam. Uhuk, uhuk, suaranya serak dan parau. Setiap kali ia batuk, air matanya keluar. Bu Mila yang datang lebih pagi dari biasanya langsung panik melihat kondisi itu. Astagfirullah, Bu Rohmah. Loh kok batuknya makin parah? Semalam udah saya bilang minum air hangat campur madu. Bu Rohmah tersenyum lemah. Iya Mil, udah saya minum. Tapi ini kok makin sesak ya? Dada saya kayak ditekan sesuatu. Bu Mila cepat-cepat mengambilkan air putih. Bu mending ke puskesmas aja deh. Ini udah nggak wajar. Kalau masuk angin mestinya 2 hari juga sembuh. Namun Bu Rohmah hanya menggeleng pelan. Saya nggak apa-apa, cuma kecapekan mungkin. Tadi malam nggak bisa tidur. Ia mencoba berdiri tapi baru 2 langkah kakinya oleng. Bu Mila sigap menahan bahunya. Wajah Bu Rohmah tampak pucat, seolah darah tak lagi mengalir dengan baik. Napasnya pendek-pendek. Hari itu Bu Mila memutuskan mengambil alih dapur. Ia menyalakan kompor, menanak nasi, menyiapkan sambal kacang dan memotong timun. Tapi entah kenapa, rasanya semua terasa berbeda. Aroma masakan Bu Rohmah yang biasanya menggoda, kini tak tercium. Nasi uduk yang ia masak terasa hambar meski bumbu sudah sesuai takaran. Bu, saya masak sesuai resep Ibu, tapi rasanya nggak kayak biasanya, keluh Bu Mila sambil mencicipi sedikit sambalnya. Bu Rohmah hanya tersenyum tipis. Ya mungkin tangan saya aja yang bikin enak Mil. Sekarang kamu coba aja terus. Nanti lidah orang juga terbiasa. Pagi itu warung tetap dibuka seperti biasa. Tapi pembeli yang datang jauh lebih sedikit dari biasanya. Hanya beberapa pelanggan tetap yang sudah akrab dengan Bu Rohmah. Loh, kok Bu Rohmah nggak masak sendiri Bu Mila? Tanya seorang pembeli sambil melihat ke arah rumah. Beliau lagi sakit Pak. Jadi saya bantu dulu masak, jawab Bu Mila sopan. Oh gitu, ya. Cepet sembuh deh. Soalnya kalau yang masak Bu Rohmah, sambalnya beda. Ucapan itu membuat Bu Mila menunduk. Ia tahu bukan maksudnya menyinggung. Tapi kalimat itu terasa menusuk. Setelah pembeli itu pergi, warung kembali sepi. Siang menjelang sore Bu Mila menutup warung lebih cepat. Ia pulang ke rumah Bu Rohmah untuk memeriksa keadaan majikannya. Saat masuk ia menemukan Bu Rohmah sedang duduk di ranjang. Wajahnya pucat, mata sayu, dan batuknya tak berhenti. Uhok, badan saya dingin Mil, tapi kepala panas. Bu, saya panggilin Pak RT aja ya, biar bisa bantu antar ke puskesmas. Nggak usah Mil, saya cuma butuh istirahat. Nanti juga baik kan. Namun malam itu keadaan semakin buruk. Sekujur tubuh Bu Rohmah terasa nyeri, dan setiap kali ia menarik napas, terasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Tubuhnya juga mulai terasa ringan seperti melayang. Dalam tidurnya ia bermimpi aneh, melihat bayangan hitam berdiri di depan rumah, tepat di bawah pot bunga jambu air. Bayangan itu membungkuk, menatapnya dengan mata merah menyala, lalu menghilang. Bu Rohmah terbangun sambil menjerit pelan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ya Allah, Pak ini cobaan darimu, gumamnya sambil memegang dada. Keesokan harinya batuknya semakin parah. Suaranya berubah serak berat, hampir tak keluar. Bu Mila semakin khawatir. Ia akhirnya membawa Bu Rohmah ke puskesmas dengan bantuan tetangga. Dokter memeriksa dan mengatakan paru-parunya bersih, tidak ada tanda-tanda penyakit berat, hanya diberi obat batuk biasa. Namun setelah obat diminum, tidak ada perubahan. Malam-malam Bu Rohmah justru dipenuhi gangguan yang tak bisa dijelaskan. Kadang terdengar suara langkah kaki di depan rumah, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang ia mencium bau bunga Kamboja menyengat dari arah teras, padahal tidak ada pohon Kamboja di sana. Bahkan, suatu malam Bu Mila yang menginap di rumahnya sempat melihat bayangan lewat di depan kamar Bu Rohmah. Bayangan itu tinggi, berbentuk samar, tapi jelas bukan manusia. Ia segera membaca istighfar sambil menutup pintu kamar rapat-rapat. Bu, tadi saya lihat sesuatu di depan kamar. Katanya pagi-pagi, wajahnya pucat. Bu Rohmah terdiam. Saya juga sering dengar, Mil. Tapi saya pikir cuma halusinasi orang sakit. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Warung nasi uduk makin sepi. Beberapa pelanggan bahkan mulai beralih ke warung lain. Ada yang berbisik kalau nasi uduk Bu Rohmah sudah tidak seenak dulu. Ada juga yang mengatakan, mungkin warungnya lagi kena apes. Bu Mila mencoba menenangkan diri.
ia tetap berjualan, meski hasilnya jauh dari harapan. Setiap sore, ia mengantarkan hasil penjualan yang tak seberapa ke Bu Rohmah. "Bu, ini uang jualan hari ini. Cuma segini. Pembelinya tinggal 2 orang. Gak apa-apa, Mil. Rezeki orang tegak selalu banyak. Yang penting halal," jawab Bu Rohmah dengan suara lirih. Tapi dalam hati kecilnya Bu Mila merasa ada yang tidak beres. Ia mulai teringat kejadian-kejadian aneh beberapa minggu terakhir. Pot bunga jambu air di depan rumah yang sering basah meski tak hujan. Tanah di sekitarnya tampak gembur seolah baru digali, dan bau aneh yang sesekali muncul tanpa sebab. Suatu pagi, Bu Mila memberanikan diri menggali sedikit tanah di bawah pot itu. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan daun pisang yang sudah kering dan berbau busuk. Ia tedai membuka isinya, hanya segera menutup kembali tanahnya dan berlari masuk ke rumah gemetar. "Bu Rohmah, kayaknya rumah ibu ini ada yang aneh," katanya terbata. Bu Rohmah menatapnya heran. "Aneh gimana, Mil?" Bu Mila ragu menjawab. "Kayak di yang di depan rumah." Tapi saya nggak tahu apa. Wajah Bu Rohmah berubah pucat. Jantungnya berdebar. Seketika batuknya kambuh lagi, lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya gemetar dan matanya berair. "Mil, tolong ambilin air putih," pintanya pelan. Bu Mila menuruti dengan sigap, tapi dalam hatinya ketakutan mulai tumbuh. Ia merasa bahwa penyakit Bu Rohmah bukanlah penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap yang mengikatnya, sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Malam itu suara batuk Bu Rohmah terdengar hampir tanpa henti. Di luar angin bertiup kencang, membuat daun-daun jambu air berjatuhan. Dari arah teras terdengar bunyi lirih seperti bisikan. Bu Mila yang terjaga di ruang tamu menatap ke arah jendela. Dalam redup cahaya lampu, ia melihat sosok hitam berdiri di depan rumah, menatap diam ke arah kamar Bu Rohmah, sebelum perlahan lenyap bersama hembusan angin. Dan sejak malam itu, semua orang di sekitar mulai berbisik, "Bu Rohmah kena apa ya? Katanya sakit batuk tapi kok makin kurus?" Tak ada yang tahu bahwa di bawah pot bunga di depan rumahnya tersimpan sumber segala petaka. Bunga kamboja busuk, tulang ayam hitam, dan sehelai kain kafan yang kini mulai menebar kutukannya perlahan-lahan, menjerat tubuh dan napas Bu Rohmah hingga ke titik antara hidup dan mati. Hari-hari di desa Palangjati kini terasa berat dan suram bagi Bu Mila. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak batuk Bu Rohmah tak kunjung reda. Tubuh perempuan itu yang dulu segar dan berisi kini tampak seperti hanya dibalut kulit dan tulang. Berat badannya yang dulu sekitar 60 kg perlahan menyusut hingga tinggal 40. Pipinya cekung, kulit wajahnya kusam dan matanya memerah karena kurang tidur. Bu Mila yang setiap pagi biasa membantu di warung nasi uduk kini lebih sering berada di sisi Bu Rohmah. Hampir setiap pagi, ia datang membawa bubur atau air jahe hangat, berusaha membuat Bu Rohmah makan sedikit saja, agar tubuhnya tidak semakin lemah. "Bu, ayo makan sedikit ya. Saya buatin bubur ayam lembut ini. Biar nggak perih di tenggorokan," bujuk Bu Mila sambil duduk di tepi ranjang. Bu Rohmah hanya menggeleng lemah. Uhuk, Mila. Tenggorokan saya kayak disayat-sayat. Nggak bisa nelen. Ya Allah Bu, nggak bisa begini terus. Besok kita ke rumah Bu Haji Anah aja ya. Katanya beliau bisa pijet orang sakit batuk dan bisa tahu kalau kena gangguan. Bu Rohmah memejamkan mata. Napasnya tersengal. "Saya capek, Mil. Badan saya berat, tapi rasanya kayak bukan sakit biasa." Setiap malam, batuk itu selalu datang seperti tamu tak diundang. Kadang terdengar sampai keluar rumah, membuat beberapa tetangga yang lewat terhenti sejenak. Mereka mulai khawatir tapi juga heran, sebab penyakit Bu Rohmah tak bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Ia sudah dibawa ke puskesmas, ke klinik, bahkan ke pengobatan alternatif tapi tak ada hasil. Semua hanya memberi jawaban sama, tidak ditemukan penyakit apapun. Sementara itu, tubuh Bu Rohmah terus merosot. Tulang selangka dan rusuknya tampak menonjol di balik kulit yang makin menipis. Rambutnya mulai rontok, matanya cekung dan suaranya hampir tak terdengar. Jika orang tak mengenalnya pasti mengira Bu Rohmah sudah berumur 80 tahun padahal usianya baru 52. Bu Mila hanya bisa menangis diam-diam di dapur setiap kali melihatnya. Dulu Bu Rohmah adalah perempuan yang kuat, ceria, dan dermawan. Tidak ada warga yang tak kenal kebaikannya. Tapi kini beliau hanya terbaring lemah, seolah perlahan-lahan dilucuti tenaganya oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu pagi Bu Mila menyiapkan air untuk mandi Bu Rohmah. Saat membuka baju atas Bu Rohmah,
Ia terkejut melihat kulit punggungnya penuh dengan lebam kehitaman dan garis merah panjang, seperti bekas cakaran. "Bu, ini kenapa punggungnya, Bu?" "Ibu jatuh," tanya Bu Mila dengan suara gemetar. Bu Rohmah menggeleng lemah. "Saya enggak jatuh, Nemil. Tapi setiap malam, saya ngerasa kayak ada yang duduk di dada saya. Berat sekali. Terus kadang terasa kayak kuku panjang yang ngelus punggung saya." Mendengar itu, bulu kuduk Bu Mila berdiri. Ia cepat-cepat membasuh tubuh Bu Rohmah sambil membaca istighfar dalam hati. Seusai itu, ia langsung memanggil Pak RT dan beberapa warga agar bisa membantu mencari pertolongan. Siangnya, Bu Mila dan Pak RT membawa Bu Rohmah ke seorang ustaz yang dikenal pandai ruqyah bernama Ustaz Farid. Rumahnya berada di ujung desa dekat sawah. Mereka datang dengan mobil pinjaman tetangga. Dalam perjalanan, tubuh Bu Rohmah gemetar, sesekali batuk keras hingga wajahnya memerah. Sesampainya di sana, Ustaz Farid menatap Bu Rohmah dengan tatapan iba. "Bismillah. Mari kita baca dulu, Bu. Insya Allah, kalau ini penyakit karena makhluk halus, nanti Allah tunjukkan tandanya." Ia lalu membacakan ayat-ayat ruqyah. Saat sampai pada ayat kursi, tubuh Bu Rohmah mendadak menegang. Tangannya mengepal dan matanya terbuka lebar seolah marah. Bu Mila terkejut menjerit kecil. "Ya Allah, Ustaz!" "Kenapa Bu Rohmah kayak gitu?" Ustaz Farid tetap tenang. Suaranya makin lantang membaca ayat demi ayat. Tak lama kemudian Bu Rohmah terisak keras dan tubuhnya lunglai kembali. Air mata mengalir di pipinya. "Ustaz, saya lihat bayangan hitam tadi keluar dari arah kepala saya," lirih Bu Rohmah setelah sadar. "Itu tandanya memang ada sesuatu yang menempel, Bu. Tapi ini belum selesai. Harus diruqyah beberapa kali lagi. Saya sarankan jangan tinggal sendirian dan buang semua benda yang mencurigakan di rumah." Mendengar itu, Bu Mila langsung teringat bungkusan aneh di bawah pot bunga depan rumah yang dulu sempat ia temukan. Ia menatap Bu Rohmah dengan wajah tegang. "Bu, kayaknya saya tahu sesuatu." Keesokan harinya mereka berdua menggali kembali tanah di depan rumah. Setelah digali sekitar sejengkal, bau busuk langsung menyeruak. Di dalamnya terdapat sisa bunga Kamboja yang sudah busuk, tulang ayam berwarna hitam dan kain putih yang sudah lapuk. "Ya Allah. Ini apaan, Bu?" seru Bu Mila sambil menutup hidung. Bu Rohmah hanya menatap benda-benda itu dengan air mata menetes. Ia tahu pasti ada seseorang yang mengirimkan niat jahat padanya. Tapi siapa? Ia tak punya musuh. Ia hanya menjual nasi uduk, berbuat baik pada semua orang, barang-barang. Itu lalu mereka bungkus dengan plastik hitam dan dikubur ulang di belakang rumah. Setelah dibacakan doa oleh Ustaz Farid. Namun, meski benda itu sudah disingkirkan, kondisi Bu Rohmah tak juga membaik. Hari demi hari, tubuhnya makin ringkih. Bu Mila yang biasanya ceria kini tampak muram setiap pagi. Ia harus membagi waktu antara menjaga Bu Rohmah dan tetap berjualan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hasil jualannya tak seberapa karena tanpa Bu Rohmah, pelanggan makin sedikit. Suatu malam, saat Bu Mila menjaga Bu Rohmah yang sedang tidur, ia mendengar suara lirih dari arah pintu. Suara itu seperti bisikan panjang, menyebut nama Bu Rohmah berulang-ulang. "Rohmah, Rohmah." Suara itu membuat jantungnya berdegup cepat. Ia berlari ke pintu membuka perlahan, tapi di luar hanya ada angin malam yang membawa bau bunga Kamboja. Ia menutup pintu kembali sambil gemetar. "Ya Allah, lindungi kami," bisiknya pelan. Menjelang subuh, Bu Rohmah terbangun dengan wajah pucat pasi. "Mil, tolong bacain doa apa aja. Tadi saya mimpi ada laki-laki tua datang bawa dupa dan ngasih saya makan sesuatu hitam. Saya tolak tapi dia marah." Bu Mila memegang tangan Bu Rohmah erat-erat. "Ibu kuat ya." "Saya nggak akan ninggalin ibu. Kita lawan bareng-bareng." Tangisan Bu Mila pecah. Ia merasa seperti menyaksikan seseorang perlahan dicabut dari kehidupan sedikit demi sedikit, tanpa bisa berbuat apapun. Ia sudah mencoba segalanya, dokter, ustaz, bahkan jamu-jamuan. Tapi hasilnya nihil. Pagi itu, saat matahari terbit, Bu Rohmah duduk di kursi depan rumah. Tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap jalanan desa yang mulai ramai oleh anak-anak berangkat sekolah. "Mil, aku pengen lihat Syahid, anakmu sekarang udah mondok ya?" "Semoga jadi orang baik. Doakan aku juga, Mil, biar bisa sembuh." Bu Mila menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Iya, Bu. Syahid selalu doain ibu juga. Setiap habis salat, dia kirim doa." Hening beberapa saat. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun jambu air berjatuhan di sekitar halaman. Dalam keheningan itu, terlihat jelas betapa rapuhnya tubuh Bu Rohmah. Tulangnya menonjol, kulitnya keriput seperti nenek sepuh, suaranya hampir tak terdengar. Namun di balik kelemahan itu,
masih tersisa sedikit cahaya keikhlasan dalam hatinya. Ia masih sempat berbisik lirih. Kalau ini ujian dari Allah, saya terima. Tapi kalau ini perbuatan manusia, biarlah Allah yang balas. Kalimat itu membuat Bu Mila semakin yakin, apapun yang menimpa Bu Rohmah bukan penyakit biasa. Ada dendam, ada iri, ada kejahatan yang menunggu balasan. Namun satu hal yang pasti, ia tak akan meninggalkan sahabatnya itu. Meski tubuh Bu Rohmah kini hanya tinggal bayangan dari sosok kuat yang dulu dikenal semua orang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Bu Mila merasa angin di sekitar rumah membawa sesuatu, seperti isyarat akan badai besar yang sebentar lagi datang menimpa. Sore itu, udara di desa Palangjati terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah lembab, seolah pertanda ada sesuatu yang akan berubah. Dari kejauhan tampak seorang pemuda berkopiah hitam dan berwajah teduh berjalan kaki membawa tas kecil di pundaknya. Dialah Caki Syahid dan santri yang dulu dibiayai oleh Bu Rohmah untuk menimba ilmu di pesantren. Setelah 3 tahun tidak pulang, langkahnya kini terarah ke rumah sederhana di tepi jalan desa, rumah Bu Rohmah. Kabar sakitnya Bu Rohmah sampai ke telinga Syahid melalui surat dari ibunya, Bu Mila, yang dikirim lewat pos pesantren. Dalam surat itu tertulis bahwa Bu Rohmah sudah lama terbaring lemah dan tak kunjung sembuh meski sudah berobat kemana-mana. Begitu sampai di depan rumah itu, Syahid berhenti sejenak. Ia melihat suasana rumah sepi, lampu teras menyala redup, dan di pojok halaman terlihat pot bunga Kamboja yang daunnya mulai menguning. Di dalam hati ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, seperti hawa dingin yang menempel di kulit. "Assalamualaikum," panggil Syahid pelan sambil mengetuk pintu kayu. Tak lama kemudian Bu Mila membuka pintu. Wajahnya tampak lelah dan sembab, namun segera berubah menjadi haru saat melihat siapa yang datang. "Syahid, ya Allah nak, akhirnya kamu pulang juga." Syahid menunduk hormat mencium tangan ibunya. "Iya Bu, saya dapat surat dari ibu. Gimana keadaan Bu Rohmah sekarang?" Bu Mila menahan air mata. "Kamu lihat aja sendiri nak, keadaannya sudah jauh berubah." Mereka berjalan masuk ke ruang tengah. Di sana Bu Rohmah terbaring di ranjang bambu, tubuhnya kian kurus dan wajahnya pucat pasi. Matanya yang dulu cerah kini tampak sayu, namun begitu melihat Syahid seulas senyum samar muncul di bibirnya. "Syahid, kamu pulang?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Iya Bu, saya pulang karena dengar ibu sakit. Saya mau bantu Bu, jangan khawatir." Syahid mendekat menggenggam tangan Bu Rohmah yang dingin. Dalam hatinya ia terkejut. Dari kulit tangan itu terasa hawa aneh, dingin tapi seperti berdenyut, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah permukaannya. Selama beberapa menit suasana hening, hanya terdengar napas berat Bu Rohmah dan suara jam dinding yang berdetak lambat. Syahid kemudian meminta izin untuk memeriksa seisi rumah. Ia berjalan perlahan dari ruang tamu ke dapur, lalu ke halaman belakang. Setiap langkahnya ia isi dengan bacaan zikir pelan. Ketika ia sampai di belakang rumah, bulu kuduknya berdiri. Di sudut halaman dekat sumur, tanah tampak agak baru, seperti pernah digali dan ditimbun lagi. Syahid menatap tanah itu lama, lalu berbisik lirih. Sepertinya disinilah asal gangguannya. Malam harinya setelah sholat Isya, Syahid mulai melakukan ruqyah sederhana di kamar Bu Rohmah. Ia duduk di sisi ranjang, sementara Bu Mila duduk di lantai sambil memegang tasbih. Dengan suara lembut tapi mantap, Syahid membaca surat Al-Baqarah ayat 102. Lalu disambung dengan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Awalnya semua terasa tenang. Namun ketika bacaan sampai pada ayat ke-56, surat Al-A'raf, Bu Rohmah mendadak menjerit keras. Suaranya melengking, matanya melotot ke arah Syahid dengan tatapan tajam yang bukan miliknya sendiri. "Berhenti! Jangan ganggu aku!" Teriak suara dari mulut Bu Rohmah, tapi nadanya bukan suara Bu Rohmah. Lebih berat, serak, dan penuh amarah. Bu Mila menjerit ketakutan. "Ya Allah, Syahid, itu suara siapa nak?" Syahid tetap tenang. "Tenang Bu, ini bukan Bu Rohmah yang bicara." Ia melanjutkan bacaannya lebih lantang. Dan dari tubuh Bu Rohmah keluar aroma busuk menyengat seperti daging terbakar. Keringat dingin mengucur di pelipis Syahid, tapi ia terus membaca tanpa henti. Setelah hampir 30 menit, tubuh Bu Rohmah akhirnya terkulai lemas. Ia pingsan. Syahid berhenti membaca, menyeka keringat di dahinya, lalu berbisik pelan. "Sudah keluar sebagian, tapi ini belum selesai." Malam itu Syahid tidak tidur. Ia terus melantunkan zikir hingga fajar. Sesekali ia membaca Yasin dan Al-Baqarah untuk menguatkan suasana rumah.
Keesokan paginya, ia menghubungi gurunya di pesantren melalui telepon umum di warung dekat pasar. "Assalamualaikum Ustaz," ucap Syahid dengan suara penuh hormat. "Waalaikumsalam Syahid." "Ada apa nak?" "Ustaz, saya di rumah orang yang dulu membiayai saya mondok. Beliau sakit aneh Ustaz. Sudah diruqyah tapi masih berat. Saya mohon Ustaz bisa datang." Ustaz Hashim, guru yang terkenal karena keilmuannya dalam ruqyah dan ilmu syar'i, langsung menjawab, "Baik, insya Allah besok saya ke sana. Kamu jaga dia dulu malam ini. Jangan biarkan rumah sepi, teruskan bacaan Al-Quran." Hari itu terasa panjang bagi Syahid. Ia menghabiskan waktunya membantu Bu Mila memasak dan membersihkan rumah. Lalu menjelang malam ia kembali duduk di dekat Bu Rohmah yang mulai sadar. "Syahid," ucap Bu Rohmah lirih, "tadi malam saya mimpi aneh. Ada seorang laki-laki tua datang, mukanya hitam, matanya merah. Dia bilang, 'Kamu nggak akan sembuh sebelum mati.' Lalu dia ketawa keras sekali." Syahid menggenggam tangan Bu Rohmah erat. "Jangan takut Bu, insya Allah Allah akan lindungi ibu. Semua makhluk seperti itu nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita dekat dengan Allah." Malam itu, Syahid kembali memimpin ruqyah. Suasana rumah dipenuhi bacaan ayat suci dan aroma minyak zaitun yang ia bakar di mangkuk kecil. Bu Mila duduk di ruang depan, tak henti-hentinya berzikir. Sekitar pukul 2 dini hari tiba-tiba suara angin kencang berdesir di luar rumah. Jendela bergetar, tirai bergerak sendiri. Lalu dari arah dapur terdengar suara keras seperti piring pecah. Syahid langsung berdiri, melangkah ke arah suara itu sambil membawa air ruqyah di botol kecil. Saat sampai di dapur, ia melihat sesuatu seperti bayangan hitam melintas cepat menuju pintu belakang. Dengan cepat ia membaca ayat kursi dan menyiramkan air ruqyah itu ke arah bayangan tersebut. Seketika terdengar suara melengking panjang, lalu hilang. Pagi menjelang, rumah Bu Rohmah terasa lebih tenang dari sebelumnya. Saat matahari menembus celah jendela, Ustaz Hashim tiba. Ia datang bersama 2 santri lain. Mereka langsung memulai ruqyah bersama. Bacaan mereka menggema memenuhi rumah, menciptakan suasana sakral dan kuat. Di tengah bacaan itu Bu Rohmah menangis keras. Dari mulutnya keluar lendir berwarna hitam pekat yang berbau menyengat. Semua yang ada di ruangan terdiam. Ustaz Hashim menunduk dan berkata lirih, "Alhamdulillah keluar juga sebagian besar gangguannya." Sejak saat itu kondisi Bu Rohmah perlahan membaik. Nafasnya mulai teratur dan wajahnya tampak sedikit segar. Namun Syahid tidak berhenti di situ. Setiap malam ia tetap salat tahajud dan tasbih, memohon kepada Allah agar menyembuhkan orang yang telah berjasa besar dalam hidupnya itu. Dalam setiap sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu betapa besar jasa perempuan ini bagiku. Ia tak punya anak, tapi membesarkanku dengan kasih sayang seperti ibu sendiri. Syah, ini ujian, kuatkan dia. Tapi jika ini kejahatan manusia, kembalikanlah pada pelakunya dengan keadilan-Mu." Doa itu terus ia ulang, malam demi malam, hingga wajah Bu Rohmah mulai tampak bercahaya lagi. Ia bisa makan lebih banyak, bisa duduk di kursi depan, bahkan mulai tersenyum meski masih lemah. Bu Mila memeluk Syahid sambil meneteskan air mata. "Nak, kamu benar-benar berkah buat kami. Kalau bukan karena kamu, entah bagaimana nasib Bu Rohmah." Syahid hanya tersenyum tenang. "Semua karena pertolongan Allah, Bu. Kita cuma perantara." Namun jauh di dalam hatinya, Syahid tahu bahwa gangguan itu belum sepenuhnya hilang. Masih ada sisa kejahatan yang belum terbalas. Ia hanya menunggu waktu, karena Allah tak akan membiarkan keburukan menang atas kebaikan. Dan malam itu, sebelum tidur, Syahid menatap langit-langit kamar Bu Rohmah yang mulai kembali tenang, lalu berbisik lirih, "Sebentar lagi, kebenaran akan menunjukkan wajahnya." Waktu berjalan begitu lambat bagi Bu Mila dan Syahid, yang setiap hari mendampingi Bu Rohmah berjuang melawan sakitnya. Hari-hari panjang penuh doa dan keikhlasan itu akhirnya menunjukkan hasil. Setelah 6 bulan penuh penderitaan, tubuh Bu Rohmah perlahan mulai pulih. Batuk yang dulu membuatnya sulit bernapas kini hanya tinggal sisa. Nafasnya tidak lagi sesak, wajahnya yang dulu pucat kini mulai bersemu merah kembali. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kayu rumah sederhana itu. Bu Mila tengah menjerang air untuk membuat teh manis ketika Bu Rohmah tiba-tiba terdengar memanggil. "Mila, tolong ambilkan mukena, aku mau salat duha." Suaranya lirih tapi mantap. Bu Mila yang mendengar itu langsung menatapnya dengan mata berbinar. "Alhamdulillah Bu Rohmah sudah kuat berdiri." "Masya Allah, ini mukenanya," ujarnya sambil menahan haru. Bu Rohmah tersenyum.
Wajahnya tampak lebih segar. Gerakannya masih pelan, tapi langkahnya tegap. Setelah sekian lama hanya berbaring dan duduk di kursi, kini ia berdiri di atas sajadahnya, mengangkat tangan mengucap takbir dengan air mata mengalir. Di setiap sujudnya dia mengucap syukur yang tak berhenti. Ya Allah, jika bukan karena kasih-Mu, aku mungkin sudah tak bernyawa. Terima kasih Kau sembuhkan aku melalui doa-doa mereka yang tulus. Sejak hari itu semangat hidup Bu Rohmah kembali berkobar. Ia mulai menata warungnya yang sempat lama tutup. Meja-meja ia lap sendiri, panci-panci ia cuci, dan spanduk bertuliskan nasi uduk Bu Rohmah, enak, murah, dan halal ia gantung lagi dengan senyum lebar. Para pelanggan yang dulu setia pun mulai berdatangan. Banyak yang kaget melihat kondisinya yang sudah sehat kembali. Bu, saya kira jenengan sudah nggak kuat lagi jualan, kata salah satu pelanggan sambil tersenyum. Alhamdulillah Pak, Allah masih kasih saya umur panjang, jawab Bu Rohmah rendah hati. Sementara itu, kabar kesembuhan Bu Rohmah menyebar cepat di kampung itu. Orang-orang bersyukur, karena selama Bu Rohmah sakit, suasana desa terasa muram. Kini, aroma nasi uduk yang harum setiap pagi seolah membawa semangat baru bagi warga sekitar. Tapi tidak semua orang senang mendengar kabar itu. Di rumah yang agak jauh dari warung Bu Rohmah, Pak Yono mendengar kabar itu dengan wajah yang menegang. Tangannya berhenti di atas kukusan nasi. Apaan ini? Harusnya dia nggak sembuh. Aku sudah bayar mahal dukun itu. Gumamnya dengan nada penuh amarah, iri dan dendam di hatinya bukannya surut, justru membesar. Malam itu, dengan langkah gelisah ia memutuskan untuk pergi lagi ke rumah dukun di tepi sungai. Tempat ia dulu menanam bunga kamboja dan kain kafan itu. Ia berniat meminta si dukun melakukan santet yang lebih kuat, yang katanya tak bisa dipatahkan doa manusia. Langit malam itu mendung, petir sesekali menyambar dari kejauhan. Udara terasa berat dan lembab, tapi amarah telah membutakan akal sehat Pak Yono. Ia tetap melangkah, membawa sekantong kecil berisi uang, kembang 7 rupa, dan rambut bekas Bu Rohmah yang ia ambil diam-diam. Saat dulu sering melihatnya menyapu halaman. Namun, tak lama setelah melewati pematang sawah menuju jalan sungai, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon patah dan beterbangan. Pak Yono menunduk, menutupi kepala dengan tangan. Ia tak membawa jas hujan maupun payung. Waduh, deras banget, gumamnya berusaha mencari tempat berteduh. Ia melihat sebuah gubuk kecil di tepi sawah. Atapnya miring tapi cukup untuk berlindung dari hujan. Dengan langkah cepat, ia berlari ke arah gubuk itu. Air hujan mengguyur tanpa henti, seakan langit marah. Petir menyambar berkali-kali, menerangi wajah Pak Yono yang pucat. Ia duduk di dalam gubuk itu menggigil, sambil memegangi kantong kecilnya erat-erat. Begitu hujan reda, aku lanjut. Aku harus ke rumah dukun itu malam ini juga, katanya dengan nada keras seolah meyakinkan dirinya sendiri. Namun waktu terus berjalan, dan hujan bukannya mereda, malah makin deras. Tak lama, air mulai menggenangi tanah di sekitar gubuk. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti ribuan kaki berlari. Itu suara air sungai yang meluap. Dalam sekejap air bah datang menerjang. Pak Yono kaget mencoba berdiri, tapi arus terlalu kuat. Gubuk reot itu roboh, dan tubuhnya terseret derasnya arus. Ia berteriak minta tolong, tapi tak ada seorang pun yang mendengar di tengah badai malam itu. Kantong kecil berisi bahan santet itu terlepas dari tangannya, hanyut bersama lumpur dan potongan kayu. Banjir itu datang mendadak, tapi anehnya, begitu tubuh Pak Yono lenyap terbawa arus, hujan pun perlahan berhenti, seolah-olah alam hanya menunggu satu nyawa untuk diambil. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan oleh kabar yang menyedihkan. Tubuh Pak Yono ditemukan di hulu sungai, tersangkut di akar pohon bambu besar. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan tangan kirinya menggenggam kuat tanah bercampur bunga kamboja. Beberapa warga menutup mulut menahan ngeri. Innalillahi. Mungkin ini balasan dari perbuatannya, bisik seseorang pelan. Kabar itu segera sampai ke telinga Bu Mila dan Bu Rohmah. Mereka berdua terdiam lama. Bu, saya kasihan juga sama keluarga Pak Yono, kata Bu Mila lirih. Bu Rohmah menatap kosong keluar jendela. Iya Mila, dendam dan iri itu seperti racun. Kalau kita biarkan di hati, akhirnya racun itu memakan diri sendiri. Hari-hari setelah kejadian itu, suasana desa menjadi lebih tenang. Tak ada lagi dengki, tak ada lagi persaingan tidak sehat. Para pedagang saling membantu, saling berbagi pelanggan, dan saling menjaga satu sama lain. Warung nasi uduk Bu Rohmah semakin ramai. Ia tidak hanya menjual makanan,
tapi juga berbagi berkah. Ia membuka program sedekah Jumat, di mana setiap Jumat, siapapun yang datang bisa makan gratis, tanpa ditanya kemampuan membayar. Kalau rezeki sudah halal dan diberkahi, nggak akan habis walau dibagi, katanya sambil tersenyum. Syahid pun kembali ke pondoknya, namun ia sering pulang tiap akhir pekan untuk membantu di warung. Bumila tetap setia menjadi tangan kanan Bu Rohmah. Kini mereka bukan hanya rekan kerja, tapi seperti keluarga. Suatu sore saat matahari mulai tenggelam, Bu Rohmah duduk di depan warungnya memandangi langit jingga. Ia menarik napas panjang penuh rasa syukur. Kadang sakit dan musibah itu cara Tuhan membersihkan jalan hidup kita, katanya pelan. Aku dulu pikir aku kehilangan segalanya, tapi ternyata aku diselamatkan. Dari kejauhan, azan maghrib berkumandang. Bu Rohmah tersenyum menatap langit yang kini bersih tanpa mendung. Alhamdulillah. Semoga hidup ini selalu dalam lindungannya, bisiknya. Sebelum melangkah ke dalam rumah untuk sholat, tanda babak baru kehidupannya dimulai. Tanpa dendam, tanpa takut, hanya dengan hati penuh syukur.